Disinilah puncaknya, namanya Mina. Mina itu simbol cinta. Tahap paling ideal, simbol syahadah. Di Mina ini orang yang haji nginepnya paling lama. Jadi dalam Mina itu muna, kata dasar artinya harapan, cita-cita, idealisme, cinta. Disinilah fase terakhir. Pengetahuan dan kesadaran tadi muaranya adalah cinta. Tahu untuk apa sih Pak? Sadar untuk apa sih Pak? Tahu dan sadar untuk mencapai makom cinta kepada Allah. Jadi tidak hanya terpaksa menyembah Allah, tidak hanya terpaksa menjalani sholat, melakukan haji. Tapi ketika sudah nyampe Mina, pengetahuannya sudah lengkap dan sudah sadar mana yang terbaik, akhirnya ngertilah dia bahwa beragama itu dasar utamanya adalah cinta. Berarti kalau sudah nyampe di sini, dia sudah nyampe Mina. Bekal cinta inilah yang nanti harus dipakai untuk bertanding dalam kehidupan nyata. Hanya saja, untuk bisa dari pengetahuan, kesadaran mewujudkan cinta di Mina, katanya Ali Syariati, ternyata manusia tidak cuma ketemu Allah, tapi juga ketemu setan. Ketemu alangan, ketemu godaan. Yang orang disuruh milih Allah apa milih setan. Nah, itulah gelanggang hidup itu begitu. Kamu ilmunya sudah dalam, juga sudah sadar. Begitu mau diaplikasikan, taklukkan dulu godaan-godaan. Itulah Mina. Maka di Mina tidak cuma wukuf, tapi di sana ada aktivitas melempari setan. Namanya jumroh, melempar. Makanya orang haji itu di antara aktivitasnya, di antara sangunya harus kerikil. Kalau sekarang tempatnya jumroh sudah enak, bentuknya lebar kayak tembok luas gitu. Kalau zaman dulu modelnya tugu. Tugunya mungkin setiang inilah. Dan itu menyusahkan kalau tugu, karena kamu melempar dari sini, kalau meleset kena gundulnya yang di sana. Jadi kalau tidak hati-hati, jadi kalau mau sambil ngelempar sambil hati-hati nih kalau tiba-tiba. Nah, iya. Jadi makanya dulu ada anekdot waktu dilempar kena balas lempar, akhirnya yang sini marah, sesama setan jangan saling lempar dong. Ada yang bilang gitu. Jadi kalau sekarang lebih enak karena modelnya luas. Jadi orang bisa. Tapi zaman saya di sana ya ada saja yang kena kepala depannya. Jadi kan ngantri itu, yang sana mepet sana, yang sini dari belakang rasanya ya nyampe aja cuma segitu, tapi kenanya depannya tok gitu ya. Ya udah pura-pura nggak ngerti aja pokoknya kayaknya. Yang kena kan mesti noleh. Kita pura-pura nggak ngerti aja, biar aja. Oke. Ya. Wong niatnya ngelempar setan kok, kalau kena yang situ ya berarti. Oke. Ya. Jadi aktivitasnya kan itu ada 3 tempat. Kalau sekarang enakan tingkatnya bisa sampai 4. Oke. Nah, sukses kita berada di dunia cinta kalau menaklukkan 3 berhala dalam aktivitas lempar jumroh. 3 berhala itulah yang nanti oleh Ali Syariati disebut Trinitas. Jadi Trinitas bukan Tuhan Roh Kudus dan lain-lain, tapi Trinitas itu 3 berhala yang harus dihancurkan. Simbolnya saat jumroh, tapi praktek nyatanya
Ya dalam hidup kita sehari-hari. 3 setan ini, 3 berhala ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini saling kerjasama. Meskipun identitasnya beda-beda. Kerjasama untuk apa? Untuk menjerumuskan kita. Terus goda, kita sadar apa tidak sadar. Berhala pertama, itu kan jumroh ula. Jadi tugu yang pertama. Ini lawannya arafah katanya Alisariati. Lawannya fase pengetahuan. Apa? Ketamaan. Kerakusan akan dunia. Simbolnya Fir'aun. Jadi ini godaan pertama. Ingin macam-macam. Tidak bisa menghentikan keinginan. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu berhala pertama. Lemparilah sampai dia jatuh. Jangan sampai kita yang kalah. Kalahkan Fir'aun dalam diri kita. Siapa? Yang tamak. Fir'aun itu kan tamak luar biasa. Pingin menguasai segalanya. Pingin menguasai dunia. Bahkan memposisikan dirinya hampir kayak Tuhan. Manusia itu kalau dibiarkan keinginannya, dunia seluruh isinya nggak akan cukup. Kan itu hadisnya. Kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan minta 2 gunung emas. Dikasih 3, dia akan minta 4. Diperbolehkan jadi malaikat, mungkin dia minta jadi Tuhan. Itu manusia. Kalau kita tidak bisa nyapeh itu apa? Menaklukkan nafsu tamak ini, hidup kita akan rusak. Jadi ada titik-titik tertentu yang kita harus ngerti kapan harus berhenti. Tamak itu wujudnya macam-macam. Nggak cuma urusan harta loh ya. Waktu, misalnya internetan, HP-nan, itu kadang-kadang kita tamak. Tamak yang kelihatan, nggak berhenti-berhenti. Pingin terus. Kayak kamu main game itu loh. Iseng aja Pak sebentar. Kok enak Pak. Naik 1 level apa enggak apa-apa. Loh kok seru ini Pak terus. Itu tamak namanya. Pingin terus-terusan. Itu yang bikin kita banyak sekali ketergantungan terhadap harta, jabatan. Itu biasanya karena tamak. Tidak ngerti kapan harus berhenti. Itu berhala pertama yang harus kita taklukkan dalam hidup. Kalau waktu haji disimbolkan kita lempari dia sampai runtuh. Berarti harusnya pulang dari haji tidak tamak lagi. Apalagi di depan namanya ada gelar H, tidak boleh tamak. Kalau masih tamak, ayo hanya jadi 3, hahaha. Apalagi kalau tamaknya nggak berhenti-berhenti, nanti orang jadi sinis, hehehe. Kan kamu gitu kalau ngentawain orang lewat WA. Terus berhala kedua sekarang, simbolnya korun, lawannya masyar, lawannya intuisi, lawannya kesadaran. Apa? Mementingkan diri sendiri. Orang yang tahu kemudian sadar, itu biasanya digoda oleh egoisme. Aku ini yang benar. Aku loh yang pinter, yang ngerti sendiri dan sekarang sadar. Mementingkan dirinya sendiri. Simbolnya korun. Korun itu awalnya miskin. Ketika miskin dia baik, soleh. Begitu kaya, egois sudah. Orang lain sudah dianggap ala paling iri sama hartaku. Paling pingin kayak aku. Itu egois. Mementingkan dirinya sendiri. Ini penyakitnya masyar. Penyakitnya orang yang sudah sadar. Orang pinter, intelektual, cendekiawan itu banyak kena penyakit, kena berhala kedua. Mementingkan dirinya sendiri. Harus ditaklukkan.
Berhala yang ketiga adalah musuhnya makom mina, musuhnya tahap mina. Apa? Pamrih. Tidak ikhlas. Simbolnya Bal'am. Bal'am ini ulama yang kawin sama politik. Ulama yang menggadaikan agamanya demi kepentingan duniawi. Itu Bal'am. Dan cirinya apa? Ya dia ulama sih. Ya ibadah, soleh, tapi tidak ikhlas. Itu berhala ketiga. Runtuhkan itu juga. Apapun dalam dirimu yang kecenderungannya bukan ilaihi roji'un, tidak ikhlas untuk dan karena Allah, itu godaan berhala ketiga. Simbolnya Bal'am. Jangan salah, nanti kalau kita haji, yang dituju pertama berhala ketiga dulu, dilempar pertama. Berhala pertama dilewati, berhala kedua dilewati, ketiga dulu dilempar, terus baru yang sebelumnya. Mungkin logikanya yang ketiga ini paling bahaya. Pamrih, tidak ikhlas, jadi akar dari berhala-berhala selanjutnya. Meskipun nanti di jumroh yang selanjutnya bisa dari yang pertama, tapi jumroh yang awal itu pakai berhala yang ketiga yang dilempar. Nah, ini melempar jumroh, menaklukkan setan. Tapi sebenarnya setannya ada dalam diri kita sendiri. Jadi melempar ke sana itu dalam rangka menaklukkan yang dalam sini. Jangan salah. Jadi tidak apa-apa kalau ada yang di depan terlempar. Karena harusnya yang terlempar yang di dalam malahan, bukan temanmu yang di depan. Jadi simbolnya itu. Ya kalau kamu nanti haji kok ada orang melempar kepalamu, ya terima kasih dibantu melempar yang di dalam sini. Karena di dalamku juga ada setannya banyak bisa. Nah, itu melempar jumroh.